Selamat siang para mahasiswa Fakultas Sains Matematik yang ada juga beberapa dari teknik sipil, dari teknik industri. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi ya ini yang nomor satu tadi ya. Ini mesti ada ini juga ya. Nomor satu, find the volume. Ya. Of the solid, ya, volume padat ya, that is under, jadi di bawah ya, under the hemisphere. Hemisphere, saya lupa ini nih. Z sama dengan akar dari 9 dari ya. 9 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Itu. And above itu di atas ya. And above the region bounded, dibatasi ya. Terbatas by the graph of the cycle. Cycle X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 ya. 4 ya tadi. Halo? Ini tadi. Sama 4 betul. Oke. Jadi kalau kita gambarkan, ya, ininya lingkaran tadi kan, kita ya harus dicari, data-data itu harus dicari ya. 1, 2, min 1, min 2. Terus ini ada Z, ini ada bidangnya. Ini naik ke atas. Sehingga bentuknya ini mungkin bukan lingkaran lagi ya. Mungkin berbentuk elip ya. Ini enggak? Miring, bidangnya kan miring, bidang Z gitu. Ya. Nah, ini X, Y, Z. Oke. Jadi ini yang nembus ini bidang nih, ini sebetulnya. Tapi ditanya volume di bawah bidang ini sampai membentuk apa nih? Berbentuk bukan tabung ya, lebih dari tabung, betul enggak? Menceng atasnya itu miring atau kayak apa ya? Kayak bambu dipotong miring gitu, ya. Pencong. Oke, jadi tadi kita harus apa? Pertama eh, ini dulu ya. Z sama dengan akar dari 9 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Kita ubah jadi apa?
akar dari 9 dikurang X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini sama dengan akar dari 9 dikurang R kuadrat. Ya enggak? Itu pertama. Ya. Pertama kita lihat. Kemudian alasnya, kalau diproyeksikan alasnya itu berbentuk lingkaran. Potongannya sebetulnya itu tabung ya. S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Ini diuraikan menjadi 2 kuadrat. Sehingga ini yang sama dengan R kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Berarti R adalah apa? Jadi R adalah apa? R adalah akar dari 2 kuadrat sama dengan 2. Ya. Jelas itu? Oke. Nah, setelah dapat, kita sebetulnya menentukan batas-batasannya. Pertama, batasannya apa? Bonded. Ya. Bondednya berarti tetanya teta antara 0 sampai 2 pi radian. Ini melingkar. Karena kita menggunakan koordinat tabung. Ya. Kita melingkar itu pasti koordinat tabung. Kemudian R-nya, jarinya teta antara. Nah, karena jarinya sini 2, 0 sampai 2, berarti 0 sampai 2. Kemudian Z-nya, ini berarti menggunakan triple integral. Di alas, Z adalah 0, Z 0. Nah, ini bidang lengkung ini adalah apa? Z sama dengan akar 9 dikurang R kuadrat. Ya. Ini. Di akar 9 dikurang R kuadrat. Oke. 9 ya. Jelas sampai sini? Ya, di WA Group saya sudah kirim soal latihan nih. Oke. Nah, ini yang batasannya. Bonded. Ya. Bondednya. Nah, baru kita mencari. Ini kita menggunakan D areanya. Karena kodak tabung, D areanya adalah R, DR, D theta. Ya. Jelas? Yang lain? Halo? Ini masih ada di luar yang lainnya. Nah, kalau sudah, maka baru kita hitung volumenya. Berapa volumenya? Ya. Kita hitung volumenya berapa. Ya, soalnya Anda bisa lihat di itu ya. Jadi, volume sama dengan apa? Triple. Triplenya itu berarti ya triple integral dV, ya enggak? D volume. Ini berarti ini theta. Terus ini apa? Theta. Ini R. Terus ini apa? Z. Ini apa? DZ kali DA. DA-nya kodak tabung. R, DR, D, theta. Enak. Di mana Z, DZ, R, DR, theta, D, theta. Ya, sesuai ya. Sehingga volume adalah tetanya dari melingkar, berarti dari 0 sampai 2 pi radian. Jari-jarinya dari 0 sampai 2 ya. Saya lihat di whiteboard ada nih. Jarinya 2. Kemudian berapa Z-nya? Z-nya dari 0 sampai akar 9 kurang R kuadrat. Ini tadi saya terangkan di whiteboard ya. Yang untuk nomor 1 ya. Kemudian DZ, R, DR, D theta. Ya, sesuai. Nah, jadi volume sama dengan theta dari 0 sampai 2 pi radian, D theta, kemudian R dari 0 sampai 2. Nah, di sini ada RDR, ini D theta sudah keluar. Sekarang yang keluar di sini adalah RDR. Kemudian Z dari 0 sampai akar 9 kurang R kuadrat,
dz. Ya, dz. Sampai sini jelas? Oke. Berarti yang kita kerjakan adalah yang paling dalam, ya. Yang kita kerjakan yang paling dalam dulu. Yang paling dalam ya. Jadi volumenya adalah theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta. R-nya dari 0 sampai 2 RDR. Nah, integral dz, z agak batas 0 sampai akar 9 kurang R kuadrat. Z-nya yang disubstitusi batas atas kurang batas bawah. Kita cari lagi theta sampai 2 pi d theta. R-nya dari 0 sampai 2 RDR. Nah, Z batas atas adalah akar 9 kurang R kuadrat dikurangi. Kurangi apa? Batas bawahnya 0. Oke. Halo. Jelas sampai sini? Nah, kemudian berarti RDN-nya tak di belakang ya. Jadi volumenya berapa? Jadi volumenya sama dengan integral theta dari 0 sampai 2 pi radian. R-nya dari 0 sampai 2. Nah, ini tadi akar 9 kurang R kuadrat RDR. Ini di belakang kita. Kenapa tidak bisa dikali R? Karena kita mau jadikan ini U pangkat setengah DU. Ya. Jadi volumenya theta dari 0 sampai 2 pi radian. Ya. Ini D, ini ada D theta tadi ya. D theta. Terus R-nya dari 0 sampai 2. Ini adalah akar itu pangkat setengah ya. 9 kurang R kuadrat pangkat setengah. RDR-nya kita jadikan DU. Coba kita cocokkan. Berapa turunan DU-nya? Halo? 9 turunannya 0. R kuadrat turunannya berapa? 2R kali DR. Kan gitu kan? 9 kita turunkan 0. Min. R kuadrat turunannya 2R. Kurung kali DR. Berarti ini hasilnya apa sini? Min 2 RDR. Yang ada RDR. Jadi kelipatan apa sih? Kelipatan apa tuh? Min 2. Berarti ini dikali dengan min 2. Ya nak? Ya kan? Supaya sama. Integral DU. U pangkat NDU. Nah, DU-nya ini min 2 RDR. Pada yang ada sini apa? RDR saja. Jadi kelipatan min 2. Makanya di depan dikalikan ini kita pindah ke sedikit ya. Volumenya adalah min 2. Nah, yang ini kita kurung sendiri. Nah, karena ini agak batasnya konstan, dua-duanya konstan. Kemudian antara R dan theta independen, artinya tidak terikat, maka boleh langsung masing-masing hitung dikalikan. Ya. Sehingga berapa volumenya? Volumenya adalah 1 bagi min 2 min setengah. Integral dari theta apa? Integral theta adalah theta. Harga batas 0 sampai 2 pi radian. Ya, 2 pi radian. Kemudian ini integral U pangkat NDU. Apa rumusnya? 1/N plus 1. U-nya 9 kurang R kuadrat. Pangkat N plus 1. Harga batas 0,2. Nah, masing-masing ya. Jadi min setengah kali theta batas atas 2 pi dikurang theta batas bawah 0. Terus ini berapa nih? Setengah tambah 1, 1/2. 1/2 dibulat berapa? 3/2. 1 bagi 3/2 dibalik. 2/3. Ya enggak? Ya. Terus ini pangkat 1/2. Setengah tambah 1. Pangkat 1/2 itu kan 9 kurang R kuadrat pangkat 1. Pangkat setengah itu akar enggak?
Pangkat setengah itu akar. 9 kurang R kuadrat. Agak batas 0,2. Ini belum begini. Yang pecahannya. Nah. Kemudian 1/2 dengan 2/3 bisa coret enggak? Duanya. Bisa. Sehingga volumenya adalah min 1/3 tinggal kan? Min 1/3. Ada min ya. Min 1/3. Betul ya, angka ini bilangannya, sama ini dikali. Terus ini tinggal menjadi 2pi. Terus ini tinggal berapa nih? Masukkan batas atas dulu. 9 kurang 2 kuadrat. Akar 9 kurang 2 kuadrat. Dikurang 9 kurang 0 kuadrat. Akar 9 kurang 0 kuadrat. Gitu enggak? Ya, ini hasilnya min 2pi/3. Ini jadinya 9 kurang 4. Ya enggak? 5 akar 5. Ini 9 akar 9. Akar 9 ya. Oke. Atau sini jadi volumenya berapa? Min 2pi/3 ya. Min 2pi/3, 5 akar 5 kurang 9 akar 9 ya. 5 akar 5, 5 akar 5 dikurang 9 akar 9. Akar 9 3 ya. Jadi hasilnya min 2pi/3 kali 5 akar 5 kurang 27. Nah, kalau min yang mau dikali ke dalam boleh. Min ini dikali ke dalam jadinya apa? 2pi/3 ini menjadi plus 27 kurang 5 akar 5. Betul enggak? Inilah solusinya. Jelas sampai sini? Halo? Ya? Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian ini kok enggak berat. Ini kok enggak masuk ya? Ke sini ada pertanyaan dulu. Halo? Nggak sulit kan ya ngitung volumenya ya? Oke. Nah, selanjutnya kita masuk nomor 2 lagi. Anda tadi sama enggak depannya? Marco? Enggak, tadi kan sudah coba-coba cari tadi kan? Belum selesai. Ya udah. Oke, kita masuk nomor 2. Find the center of mass empirical. Solid. Jadi
Jadi jarinya berapa tadi? Jadi 9 ya. Ya, 9 mana the density is rho x, y satu. Ini yang nomor 2. Ada pertanyaan nomor 1 tadi? Halo? Belum. Oke. If at the center of the mesh ini kita ambil permukaan bolanya itu setengah bola ya di atas. Yang bawahnya juga. Mungkin di SMA ada rumusnya ada 3/8 R. 3/8 gajah jari bola. Ya enggak? Ya. Jadi di sini kalau kita gambarkan sketsanya ini X, Y, Z. Jari jari. Sekarang Anda lihat sini. Ini jari jarinya 9 ya. Berarti ini persamaan bola ya. Jadi ini adalah persamaan bola X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 3 kuadrat ya kan? Berarti R kuadratnya berapa sini? R kuadratnya adalah 3 kuadrat. Berarti R adalah akar 3 kuadrat adalah 3. Dia jarinya 3. Berarti 1, 2, 3. Ini -1, -2, -3 ya. Kalau kita gambarkan, gede. Tidak pas ini. Ini -1, -2, -3 ya. Kita gambarkan. Yang ini juga jari-jarinya 3. 1, 2, 3. Terus gambar. Oke. Nah, jadi yang tanya itu posisi Z ya. Find the center of mass. Jadi pusat masanya di mana? Ya. Pusat masanya pasti ya kira-kira 38 itu kalau 48 setengah. 38 setengah. Berarti kira-kira ke sini lah. Ini Z barnya. Ya, Z barnya. Ya, Z barnya. Z bar di sini adalah maksudnya
titik berat pusat massa ya, pusat massa. Itu titik berat benda ya. Pusat massa. Oke. Ini karena 3 dimensi, berarti kita mempunyai pertama dari persamaan bola tadi apa? X ya, persamaan bola X kuadrat, Y kuadrat tambah Z kuadrat dari sini. Maka yang kita mau cari Z ya. Z kuadrat berapa? 3 kuadrat dikurang atau jadi kan ini kan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 9 ya. Nah ini X kuadrat tambah Y kuadrat kan R kuadrat nih. E kuadrat tambah Z kuadrat adalah 9. Maka Z kuadrat adalah 9 kurang R kuadrat. Ya enggak? Berapa Z? Akar 9 kurang R. Berarti yang tadi itu ya. Seperti gambar yang tadi. 9 kurang R kuadrat. Ya. Nah, karena ini boundary-nya atau batasannya Pak. Theta pertama Pak. Theta, R, dan Z. Tetanya melingkar 0 sampai 2 pi radian. R-nya dia jarinya 3 tadi. 0 sampai 3. Di alas Z0. Nah, yang ini yang bolanya tadi. Bolanya Z adalah akar 9 kurang R kuadrat. Sampai akar 9 kurang R kuadrat. Loh, mirip jalan yang ini ya? Mirip ya? Sama ini juga. Ya. Ya, hasilnya mungkin tidak bagus ya. Bisa usahakan. Sampai mirip. Tetapi yang kita cari apanya? Jadi lingkar R. Oke. Pertama kita cari dulu M ya, massa. Massanya adalah volume setengah bola ya. Atau volume setengah bola. Setengah bola. Jadi kalau kita gambar ini kan setengah bola nih. Ya kan? Kalau di buku-buku rumus-rumus ya tulisnya langsung berapa Z-nya dari alas? 38 R. Benar. Z barnya. Ketinggian itu titik masanya, pusat masanya berada di sumbu Z, tapi setinggi 38 dikali jari R. Ya. Baik. Jadi kita cari dulu apa? Gradien M sama dengan volume setengah bola sama dengan triple integral, ya kan? D volume. Nah, ini M sama dengan tetanya dari 0 sampai 2 pi radian dari kan? Benar ya? Tetanya 0 sampai 2 pi radian, dia jarinya 0 sampai 3, Z-nya 0 sampai akar 9 kurang kuadrat. Ya. Jadi kemudian jari-jarinya dari 0 sampai 3, karena 9 tadi ya. Terus Z-nya dari 0 sampai akar 9 kurang R kuadrat. Kemudian di sini apa? DZ kali D volume, D area. D areanya adalah R, DR, D theta. Ini adalah D area. DZ kali D area. Tapi koordinat tabung. Ya. Koordinat tabung. Jadi M-nya adalah theta dari 0 sampai 2 pi radian. D theta. Keluar. R-nya dari 0 sampai 3.
Ya, R-nya dari 0 sampai 3. RDR. Ya, RDR. Kemudian Z-nya dari 0 sampai akar 9 kurang R kuadrat. DZ. Gitu ya. Nah, kerjakan yang paling dalam dulu. Dalam belakang gitu. Selesai dulu. Jadi mirip-mirip yang tadi ya. Mirip. Jadi berapa M ya? M ini adalah massa. Mass ya. Massa setengah bola itu adalah theta dari 0 sampai 2 pi d theta. R dari 0 sampai 3 RDR. Nah, integral derajat Z agak batas 0 sampai akar 9 kurang R kuadrat. Maka massa di sini adalah volume setengah bola ya. Jadi theta 0 sampai 2 pi d theta, jarinya 0 sampai 3 RDR ya, RDR. Nah, ini Z batas atas akar 9 kurang R kuadrat dikurang batas bawah 0. Ya enggak? Sehingga berapa masanya? Masanya adalah theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta. R-nya dari 0 sampai 3. Dari ya? Ya kan? 0 sampai 3. Nah, akar. Akar dari 9 kurang R kuadrat RDR. RDR-nya tak belakang. Enak. Kita bentukkan jadi U pangkat NDU ya. U pangkat NDU. Sehingga terjadi berapa gradiennya? Halo? Tetanya. Oh ya, ini independen ya. Ini sendiri independen dalam R saja, ini dalam theta saja. Berarti ini boleh kita kerjakan masing-masing. Berapa? Halo? Integral d theta apa? Theta. Ya, agak batas 0 sampai 2 pi radian. Kemudian ini integral dari R dari 0 sampai 3. Ini akar diubah jadi pangkat tak sebenar. Pangkat tak sebenarnya. RDR kita buat jadi DU. U pangkat setengah DU. U-nya 9 kurang R kuadrat. Berapa turunan ini? Halo? 9 turunkan 0. R turunkan 2R kurung DR. Hasilnya apa nih? Ini hasilnya min 2 RDR. Pada yang ada RDR jadi kelipatan min 2. Maka di sini dikali dengan seper min 2. Jelas sampai sini? Jadi mirip yang tadi ya. Mirip sekali. Jadi gradiennya adalah ini theta batas atas 2 pi. Ya, theta batas atas dikurang theta batas bawah. 2 pi kurang 0. Ini kali min setengah. Oke. Ini hasilnya apa? U pangkat setengah DU. Rumusnya apa? Seper N plus 1 U pangkat N plus 1. Agak batas 0,3. Ya, agak batas 0,3. Jadi gradiennya adalah 2 pi dikali min setengah. Ini bisa coret ya. Setengah ke 2, 1. Nah, ini jadinya berapa nih? Seperti tadi. Setengah tambah 1, 3/2. Ya nah. 1 bagi 3/2 dibalik. 2/3. Terus ini pangkat 1,5 apa? U pangkat 1,5. U pangkat 1 kali U pangkat setengah. U pangkat 1-nya 9 kurang R kuadrat. Pangkat 1. Pangkat setengahnya akar. 9 kurang R kuadrat. Agak batas 0,3. Terus ini M sama dengan apa sini? Min 2 pi per 3. Ya enggak? 2 kali pi per 3. Terus ini yang kita ganti ini ya. Apa tadi? 9 kurang 3 kuadrat kurung akar
9 kurang 3 kuadrat dikurang 9 kurang 0 kuadrat. Ya, 9 kurang 0 kuadrat di akar 9 kurang 0 kuadrat. Jadi M-nya sini adalah min 2pi per 3 kali berapa nih? Ini 9 kurang 9 ya? Halo? 9 kurang 9 kan? 0 akar 0 ya? Ini 0 hilang ya? Dikurang berapa nih? 9 akar 9. Kan gitu kan? Jadi berapa gradiennya? M sama dengan berapa? Aduh, suka lupa. Min 2pi per 3. Min kali min plus ya. Oke, kita bikin ya. Enggak apa-apa. Min boleh min 2pi per 3 dikali berapa nih? Aduh, mak rusak. Min 9 kali 3 enggak? Ya, min 9 kali 3. Begitu ya. 3 boleh coret. Jadi ACM-nya berapa sini? Min kali min plus 2 kali 9 18pi. Oke. Itu apa tadi? Volume setengah bola. Ya. Volume setengah bola. Oke, kalau sudah dapat. Nah, momen terhadap Z adalah apa? Masanya dikali Z bar. Ya enggak? Kan? Momen sama dengan gaya kali jarak. Itu enggak? Di fisika juga sama deh ya. Momen adalah gaya kali jarak. Jadi gayanya itu adalah bisa volume, bisa luas, bisa panjang kurva. Ya enggak? Dalam hal ini volume setengah bola. M kecil itu. Yang kita cari tadi ini M kecil berapa? 18pi. 18pi itu sebagai gayanya. Ya. Nah, jaraknya itu Z bar. Z bar ya. Z bar adalah ketinggiannya di poros sumbu Z berapa gitu. Ya. Nah, berapa? Kalau itu berapa Z bar? Z bar adalah momen MZ ya. Oh, Z-nya ini hati-hati nih. Z-nya ini subscript ya. Subscript itu Z kecil sini. MZ per M ya. Nah, kita cari ini ke rumusnya ini ya. Nah, kita cari MZ-nya. Berapa MZ-nya? Oh, tadi pakai delta juga enggak? Saya ada lupa. Nah, MZ itu adalah momen ya. MZ adalah momen terhadap sumbu atau poros Z adalah triple. Hati nih rumusnya. Triple integral Z. Ini enggak? Kalau Y, X, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. Jadi ini terhadap sumbu Z kali density, enak density-nya. Density kali D volume. Jadi bukan volume ya. Jadi momen terhadap sumbu Z, itu baca ya, momen MZ tuh. MZ itu momen terhadap sumbu Z adalah triple integral. Terus apa? Dan terhadap Z. Kalau terhadap sumbu X. Terhadap sumbu Y. Ikut ya. Kali density. Density-nya kebetulan 1 ya. Jadi ini tidak ada pengaruhnya. Nah, sehingga MZ berapa? Di sini tetanya 0 sampai 2 pi radian. Sama tadi. R-nya 0 sampai 3. Z-nya dari 0 sampai akar 9 kurang R kuadrat. Kemudian apa di sini? Z ya. Z. Density-nya 1. Udah enggak? Diketahui enggak density 1 tadi? Halo? Ini nih. Rho S, Y. Density-nya itu rho dipakai ya. Ya pakai rho atau D. Harusnya bukan rho ya. Delta ya. Sorry. Saya yang salah nih. Sini density gini. Ya. Delta. Density-nya mau rho mau D sama aja ya. Jadi di sini
density-nya 1, D volume itu adalah dz kali D area. D areanya adalah karena koordinat tabung kita pakai apa? R dr d theta. Ini adalah D area. Bang, hati-hati momennya nih, beda rumusnya ya. Batasnya sama, tapi apanya beda. Momen pada sumbu Z triple integral Z kali density kali D volume. Ya. Oke. Nah, ini kita selesaikan. Selalu ada nih. Apa sini? Momen tersumbu Z adalah theta dari 0 sampai 2 pi radian. Kemudian R-nya. Oh ya, ini D theta-nya keluar. Ya. R-nya dari 0 sampai 3 RdR. Ya kan? Kemudian Z-nya dari 0 sampai akar 9 kurang R kuadrat. Hati-hati ini ada Z. Ya kan? Tadi, sorry. Tadi apa nih? Ya, 1 kan? Z kali 1 Z dz ya. Z dz betul. Hasilnya adalah Z dz. Nah, ini kita kerjakan yang dalam dulu. Jadi ini momen tersebut Z adalah theta 0 sampai 2 pi radian d theta. R-nya dari 0 sampai 3 RdR. Integral Z pangkat 1 dz apa? Seper 1 tambah 1 Z pangkat 1 tambah 1 ya nak? Seper 1 tambah 1 seper N plus 1 Z pangkat N plus 1. N-nya 1 ya. Agak batas 0 sampai akar 9 kurang R kuadrat. Nah, apanya? Kan integratif sih ada dz, dx, dy kan. Z ini rumusnya integral Z pangkat N dz. Seper N plus 1, Z pangkat N plus 1. dz-nya enggak itu lagi. Ya. Oke. Setengahnya boleh keluar? Boleh ya. Kalau mau dikeluarkan setengahnya, silakan. Ya, setengahnya boleh keluar. Jadi momen dari sumbu Z adalah setengah integral theta 0 sampai 2 pi d theta. R-nya dari 0 sampai 3 RdR. Nah, ini tinggal Z kuadrat aja nak. Tinggal Z kuadrat aja. Jadi Z kuadrat berarti akar 9 kurang R kuadrat pangkat 2 dikurang 0 pangkat 2. Betul enggak? Z kuadrat batas atas dikurang Z kuadrat batas bawah. Jadi momen dari sumbu Z setengah kali integral theta dari 0 sampai 2 pi d theta. Terus R-nya dari 0 sampai 3. Ini hati-hati nih, berapa nih? Ini akar dipakai 2 apa? Hilang akarnya 9 kurang R kuadrat. Jangan lupa ada RdR. Nah, R ini boleh kali ke sini enggak? Ke depan. Boleh kan? Nah, kita kalikan. Ya, ingat nih. Nah. Jadi, berapa MZ? Momen dari Z adalah setengah theta dari 0 sampai 2 pi d theta. Terus R-nya dari 0 sampai 3. Nah, ini kali 9 kali R, 9R dikurang R pangkat 2 kali R pangkat 3 enggak? Halo? Ini menjadi 9R. Ya. 9R dikurang R pangkat 3. DR. Karena, lihat ini. Karena ini konstan dua-duanya antara theta dan R tidak terikat, independen, bebas. Maka ini boleh kita hitung langsung. Ya kan? Kalau hitung belakang dulu ya boleh sama aja. Itu yang umum jalannya. Ini istimewa ya. Karena harga batasnya tertentu dan antara theta dan R tidak terikat, ya boleh langsung ya. Hitung masing-masing. Oke, kita hitung. Integral dari theta, theta harga batas 0 sampai 2 pi. Integral dari 9R berapa? 9 kali R pangkat 1 berapa? Seper 1 tambah 1, R pangkat 1 tambah 1 kurang. Integral R pangkat 3. Seper 3 tambah 1, seperempat. R pangkat 3 tambah 1 pangkat 4. Harga batas 0,3.
Berapa momen tersumbu Z? Setengah kali tetanya. 2pi. Batas atas kurang batas bawah. Ya enggak? Terus ini 9/2 kali R kuadratnya enggak? 9 kali setengah 9/2. R kuadrat batas atas 3 kuadrat. Dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Min 1/4 kali R pangkat 4 batas atas 3 pangkat 4. Dikurang R pangkat batas bawah. Batas bawahnya 0 pangkat 4. Gitu ya. Yang 0 hilang. Betul enggak? Tinggal apa? Momen tersumbu Z adalah, oh ya, ini setengah kali 2pi. Ini bisa coret ya, setengah sama 2. Terus ini tinggal berapa nih? 9/2 dari 9. Ya. Dikurangi 1/4 kali 81. Betul enggak? 3/4, 81. Sehingga berapa MZ? Ini adalah pi kali berapa nih? 81/2 dikurang 81/4. Nah, ini istimewa nih. 81-nya keluarkan aja. Boleh enggak? Ini saya keluarkan 81 pi tinggal 1/2 kurang 1/4 enggak? Anda udah tahu 1/2 itu 2/4 kurang 1/4 berapa? Setengah kurang 1/4 1/4 enggak? Ya langsung aja. Jadi MZ-nya adalah 81 pi dikali 1/4 enggak? Setengah kurang 1/4, 2/4 kurang 1/4, 1/4. Jadi hasilnya MZ adalah 81 pi per 4. Oke? Baru kita masukkan tadi. Tadi apa yang kita sudah cari sini tadi mana ya? Ini Z bar. Jadi ini apa? Pusat masanya Z-nya itu pasti di poros Z ya. Z barnya berapa? Z barnya adalah momen tersumbu Z dibagi apa? Masa dari masanya itu adalah volume setengah bola. M kecil. Tadi kan M kecil adalah M kecil adalah ini tadi ya sini. M kecil adalah 18 pi ya. Yaitu sebagai gaya ini, sebagai gaya. Kan momen gaya kali jarak. Nah, momen gaya kerja. Gayanya itu adalah bisa berupa volume, bisa berupa luas, bisa berupa panjang kurva. Ya. Jadi ini hasilnya berapa? MZ-nya tadi baru dapat berapa tadi? Aduh, mak. 81 pi per 4. Aduh. 81 pi per 4 dibagi dengan berapa tadi? 18 pi ya. 18 pi per 18 pi. Hasilnya berapa? Pi-nya hilang nggak? Pi-nya hilang nggak? Pi per pi kan? Hilang. Tinggal 81 per 4 dibagi 18 per 1 enggak? Halo? Berarti Z barnya berapa sini? 81 per 4 dikali 1/18. Jadi hasilnya berapa tuh? Halo? Ini 81 per 72. Bisa diperkecil? Bagi 9. Berapa? 9 per 8 atau 1/8. Bisa jawabnya ini atau ini. Nah, periksanya ini kalau setengah bola itu biasanya Z barnya itu adalah 38 R. R itu jari bola. Jari bolanya berapa tadi? 3 ya? Oke, kita masukkan sini. 3/8 kali 3 berapa? 9/8 atau 1/8. Cocok? Sebetulnya bukti rumusnya itu pakai jalan ini juga sebetulnya. Ya, sama. Ya. Apa ya? Pembuktian hasilnya 38 R itu jalan sama persis. Tapi tidak pakai angka aja.
Jadi jajarnya itu R kecil terletak antara 0 sampai R besar. Ya. Jadi hasilnya itu katanya 38R. Oke? Kita bisa buktikan pakai cara itu. Baik. Berarti nomor 2 selesai ya. Halo. Nah, kalau sudah, yang ketiga sebentar lagi adalah menggunakan using teorema Green theory. Ya, Green theory. Tahu Anda sudah cari kah? Roman, have you done? Yang barusan saya terangkan sudah kejam belum? Belum. Oke. Ya. Coba di apa deh, ya. Baik. Kemudian kita lihat lagi mana dia. Yang ini apa nih? Oh, ini 2 semua ya. X kuadrat kurang XY kuadrat. Oke, sama ya. Berarti nah, nomor 3 using green theory, soalnya dalam bahasa Inggris ya. Jadi soalnya dengan menggunakan atau menggunakan teorema Green sama dia. Using Green theorem, maka integral dari ini arahnya balon jarum jam, beda dengan stok tadi, terbalik. Dari X kuadrat dikurang XY kuadrat dx ditambah Y kuadrat kurang 2XY dy. Terus C is a square. Square tahu ya apa? Wujud sangkar. Square itu wujud sangkar kan? Ya. Square kuare. Hah? 4 segi panjang. Lain bukan square baca. Persegi itu artinya wujud sangkar. Panjang sisinya sama. Ya, wujud sangkar. Width dengan koordinatnya ini vertis, yaitu 0,0 2,0 tadi kan soalnya 2,0 2,2 dan NN ya sedikit. Terakhir N berapa? 0,2. Nah, ini soalnya teorema Green. Jadi, kalau kita kasih warna hijau, dia wujud sangkar. Ya, nggak pas ya. Nah, ini dua, ya gitu ya. Ini sketsa aja ya. X. Arah panahnya ini kan berlawanan arah jam. Ini naik dan pulang. Enak. Pergi, pulang. Oke. Nah, kemudian X-nya, batasnya X. Ingat, wujud sangkar dan wujud sangkar atau square dan 4 segi panjang. Harga batasnya juga 2 konstan.
Lain dengan segitiga. Segitiga X konstan Y berubah. Y konstan X berubah. Ingat ya. Dari double integral. Jadi ini X-nya terletak dari 0 sampai 2. 0 sampai 2. Y-nya terletak dari 0 sampai 2 juga. Oke. Udah. Nah, habis ini jelas ini. Halo. Nah, baru kita masuk ke soalnya. Ya. Lalu segitiga hati-hati ya. Segitiga ini alasnya konstan, Y-nya berubah. Atau terbalik, Y-nya konstan, X-nya berubah. Ya. Nah, di sini kita cari integral dari. Ya. Ini kan soalnya ini kan X kuadrat. Atau ini. Ya, X kuadrat min XY kuadrat dx ditambah Y kuadrat dikurang 2XY dy. Padahal yang bentuk dari formulanya adalah Px, Y dx ditambah Qx, Y dy. Kalau gitu di sini berapa Px, Y-nya? X kuadrat kurang XY kuadrat. Berapa Qx, Y-nya? Y kuadrat dikurang 2XY. Enak? Halo? Nah, kemudian di sini kita cari apa nih? Seperti mencari PD parsial. ODI, Ordinary Differential Equation. Ini adalah do P per do Y. Lalu sini apa? Do Q per do X. Kalau PD parsialnya harus sama. Kalau ini bukan PD parsial. Tidak harus sama. Ya. Kemudian kita cari. Kalau dia do P per do Y, Y-nya kita lingkari. Kalau do Q per do X terhadap X, X-nya kita lingkari. Itu artinya kita turunkan. Ya. Di sini terhadap Y, berarti X kuadrat ini konstan, 0 kan? Turunannya 0, min X konstanta, X sebagai konstanta pengali, Y kuadrat turunkan terhadap Y berapa? 2Y. Paham itu? Mengapa X kuadrat turunannya 0? Karena bukan Y. Kalau bukan Y, ya dianggap konstan. Kalau konstan saja diturunkan, 5 turunkan berapa? 0 kan? Itu konstan saja. Berarti X kuadrat bukan Y. X kuadrat konstan, diturunkan 0. X, Y kuadrat, X konstanta pengali ikut sebagai pengali, Y kuadrat turunkan 2Y. Sehingga hasilnya adalah min 2XY. Terus do Q per do X diturunkan terhadap X saja. Berarti Y kuadrat bukan fungsi X. Berarti konstan. Turunannya 0 enggak? Halo? Ini tidak. Terus. Min 2Y. Ya. Min 2Y. Konstanta pengali. X turunannya berapa? 1 kan? Sehingga hasilnya apa sini? Min 2Y. Ya. Nah, di dalam rumusnya itu kan rumusnya sini apa? Double integral, gitu kan? Double integral. Terus ini apa? Halo? Ini do Q per do X dikurang do P per do Y kali D area. D area itu ini Y, DY, X, DX. Ingat, DY kali DX adalah D area. Turunan areanya. Right? Berarti kita butuh sini apa? Do Q per do X dikurang do P per do Y. Do Q per do X adalah min 2Y dikurang do P per do Y adalah min 2XY. Nah, buka kurungnya berapa nih? Min 2Y, min kali min plus 2XY. Atau ini boleh difaktorkan, keluarkan boleh berapa tuh? Hah? Kalau mau dikeluarkan juga boleh ya. Kalau mau dikeluarkan juga boleh. Ini dikeluarkan Y-nya. Y-nya kita keluarkan. Jadi ini min 2 ditambah 2X kali Y. Nak? Ya kan?
Dikeluarkan Y-nya min 2 tambah 2X kurung kali Y. Itu dibina. Ya, atau ini boleh dibalik ini. Ini boleh dibalik apa? 2X kurang 2 kali Y. Sama enggak? Urutannya enak kita lihat gitu ya. Oke, kalau tidak tahu ini, barulah kita cari integral apa? Integral bukan integral apa? Teorema Green ya dengan menggunakan teori integral garis. Sebetulnya teorema Green itu integral garis, tapi siklusnya tertutup. Titik awal, titik akhir berimpit dengan titik awal. Ya. Oke. Nah ini kita integral dari soalnya kita salin ya. Tadi kan rumus sudah ada ya. Di sini apa tadi? X kuadrat kurang XY kuadrat dx ditambah Y kuadrat kurang 2XY dy itu sama dengan apa tadi? Halo? Integral X. X-nya berapa tadi? Agak batas ini. Sama ya. 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2. Y-nya juga 0 sampai 2. Terus di sini. Apa sini? Do I per do X dikurang do P per do Y. Dikali. Nah, kalau Y, dy. Kalau X, dx. Ini yang sebut apa? D area. Ya. Jelas ini? Oke. Nah, ini punya X. X dari 0 sampai 2. Dx dikeluarkan. Terus ini Y. Y. Nah, doki per. Atau ini enggak usah dulu ya. Doki per do X kurang do P per do Y tadi berapa? Ini nih. 2X kurang 2 kali Y ya. 2X 2X kurang 2 kali Y dy. Nah, oh dx-nya atas ini boleh. Ternyata ini X ini independen ya. Bisa tarik nggak? Halo? Ini bisa ditarik ke sini kan? Nah, kita tarik. Jadi X dari 0 sampai 2. X dari 0 sampai 2. Ditarik 2X kurang 2 kurung dx. Satu lagi Y dari 0 sampai 2. Y dy saja. Istimewanya apa? Batasannya konstan dua-duanya. Antara X dan Y terpisah. Apa? Tidak terikat. Benar? Halo? Itu nggak ada yang jawab nih. Terikat nggak tuh? Tidak kan? Nah, tidak terikat. Kalau tidak terikat, ya berarti ini kerjakan sendiri-sendiri aja. Dah. Ini sendiri, ini sendiri. Sudah. Kita hitung berapa tuh? Integral dari 2x dx apa? 2 kali integral x pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1. Ya enggak? Integral dari 2 dx, 2x enggak? Agak batas 0,2. Terus dikali integral y pangkat 1 1/1 tambah 1 y pangkat 1 tambah 1 agak batas 0,2. Nah ini 2 kali setengah. 1 tinggal x kuadrat aja kan? Tinggal x kuadrat saja. Ini sama dengan apa nih? Ini sama dengan tinggal x kuadrat. X kuadrat batas atas berapa? 2 kuadrat dikurang batas bawahnya 0 kuadrat. Dikurang 2 kali X batas atas 2 dikurang X batas bawah 0. Ini setengah kali Y kuadrat batas atas 2 kuadrat dikurang batas bawahnya 0 kuadrat. Sehingga ini hasilnya berapa? Halo. Ini nolnya hilang semua ya. 0 hilang, hilang, hilang. Hasilnya apa? 2 kuadrat 4 dikurang 2 kali 2 4. Dikali setengah kali 4. Ini 0 kan? 0 dikali
setengah kali 4, 2. Hasilnya apa? Bisa 0. Integral garis itu bisa 0, bisa min, bisa plus. Dia bukan panjang, bukan. Ya. Saya tanya Anda, kapan ini bisa menghitung luas kebun yang luas sekali atau luas hutan? Apanya satu? Do Q per do X kurang do P per do Y-nya bernilai 1. Itu artinya apa? Ya berarti do P per do. Berarti ini enggak, kalau sama kan 0 kurangnya. Ya berarti do Q per do X kurang do P per do Y-nya bernilai 1. Ya kan? Tadi coba lihat di sini. Ini dapat gerak, ini do Q per do X kurang do P per do Y, ini apa? 1. 1 kali D area. Double integral dari D area, double integral dari D area. Ya, area itu luas. Selesai. Jelas sampai sini? Halo. Dan bisa negatif ya. Integral garis itu bisa negatif, bisa positif, bisa 0. Ya, ini tentunya 0. Terakhir. Nah, ini using Gauss theorem. Menggunakan teorema Gauss. Ya, Gauss. Ya. Using Gauss theorem. Setengah jam lagi, atau cukup artinya enggak? Sudah jelas sampai sini? Halo? Ya. Atau ini Anda coba kerjakan. Ini kalau saya yang terus terangan nampaknya malah malasan sekarang. Anda suruh kerjakan. Ayo, kerjakan nih. Yang nomor 4. Using Gauss theorem. Teorema Gauss. Gunakan teorema Gauss. Ya. Disuruh hitung kalkulat. Hitung ya. Kalkulat. Nah, ini panahnya belum ada renjam. Ini surface. Ingat enggak dulu? Kalau dia bentuknya kubus harus 6 kali cari. Kalau kita menggunakan cara biasa. Tapi oleh Bapak Gaul menggunakan namanya teorema divergensi. Divergensi itu apa? Del dot vektor. Del dot vektor A atau vektor F. Ya. Ini kalau sini vektornya F. F dot N ds. Kalau pakai ini 6 kali cari untuk kubus. Kalau untuk tabung ada berapa? Berapa kali cari? 3. Kenanya bidang alas, bidang atas, bidang selimut. Dijumlahkan. Ya. Jadi ini. Kemudian for untuk ya. Untuk gayanya adalah 3 variabel. Itu diketahui X kuadrat I tambah Y kuadrat J tambah Z kuadrat K. Ya. Ya, S is where S is parabolik. Kalau bahasa Indonesia paraboloida. Dikata parabol. Paraboloida, sambung paraboloida. Bahasa Inggrisnya parabolik solid, padat ya. Di mana Z terletak antara 0 sampai dengan 4 kurang S kuadrat kurang Y kuadrat. Ini apa? Parabolik, paraboloida. Ya. 4 kurang R kuadrat, itu enggak? Nah, ini soalnya. Sekarang Anda yang kerjakan. Ayo. Tadi saya terangkan. Silakan.
Supaya Anda aktif, Anda kalau saya terang terus tuh kayak di jejol terus. Ya. Apa yang Anda cari? Masih ingat? Apa yang Anda cari? Ini apa yang kita? Pertama, apa? Ingat, gayanya diubah dalam 3 dimensi. Ya. Sekarang pakai TK. TK berubah 3 dimensi. Kedua, batasannya. Jadi itu harus berubah dalam L. Jadi, masa pertama, apa jadi? Z diketahui dari apa? Ubah menjadi apa? X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Dijadikan hilang. Benar. Kan ubah 3 dimensi. Kemudian yang Anda lakukan lagi, Z-nya juga terletak antara 0 dari 4 ya. 4 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Ini artinya 4 min X kuadrat tambah Y kuadrat. Anda tahu ini apa? Nah, R kuadratnya. Ini 4 dikurang R kuadrat. Inilah merupakan batasan jamnya. Ya, batas begini. Nah, ini pasti menggunakan Gauss Lorentz juga apa? Divergensi teorema divergensi. Ya, nanti divergensi itu ini divergensi ini. Ini kita sekolah ya kita. Maka dari vektor F enak. Ini vektor F. Divergensi vektor F. Vektor isinya apa? Divergensi itu do per ya do per do X, do per do Y, do per do Z, dot dot. Vektor F-nya apa? X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Ini benar. Ini Anda berada di adegan atau B. 3 dimensi. Kalau A itu S1, Y1, Y1, B itu S2, Y2, Y2, atau B apa namanya? S1 kali S2 sama kali pertama, tambah kedua kali kedua, tambah ketiga kali ketiga. S1 kali kedua, tambah Y1 kali kedua, tambah S1 kali. Jadi ini pertama kali pertama, tambah kedua kali kedua, tambah ketiga kali ketiga. Kan itu. Nah, itu jumlah ya. Bisa kan? Jadi ini jadi apa? Do per do X dari X kuadrat. Yang kedua, do per do Y dari, dan itu kali ya. Terus do per do Z dari Z kuadrat. Ini akan turunkan ya. Turunannya 2X, ini 2Y, 2Z. Karena teruskan ya. Nah, kata-kata teorema Gauss itu apa tadi? Dia minta ini kan, ini artinya luas permukaan ya. Luas permukaan. Surface area, ya, surface area luas permukaan dari di situ tulis gayanya R dot N. N itu vektor normalnya kita urus. Kalau ini adalah depan, nah ini vektor ini adalah vektor normalnya kita urus. Keluar, arah keluar ya. Kalau bawah, nah, bawahnya yang di bawah juga. Kalau atas ya. Pokoknya normal itu tidak boleh ada di dalam bendanya luar. Kanan kiri kanan kiri ini kalau kanannya ini di luar, di bidangnya di luar. Tidak boleh di dalamnya. Kalau yang lembung selimut ya di luar juga. Jadi lembung tidak lurus. Tahu ya? Tidak lurusnya pastinya dari kesimbung. Dia tidak lurus dari sini. Nah, dalam teknik ini DS tadi. Ini sama dengan apa? Triple integral tadi kan? Ini apa? Divergensi dV. Nah itu. Nanti sini ini apa? Theta. Sini apa? R. Ini ada andalan. Ini SYZ.
Ini kan kartesian, kartesius. Nggak ada ya, kecuali lingkar. Oke, kalau lingkar kita lingkar ya. Ini bentuk R ya, yang lingkar, betul. Ini lingkar bentuk R, terus ini apa? Z, terus ini divergensinya tadi. Jadi DP-nya adalah DZ kali karena meningkat menggunakan koordinat tabung R, DR, D, theta. Nah, ada sini Z, DZ, R, DR, theta, D, theta. Ya, jelas? Paham ya? Ya. Kalau ini tadi sudah kubus, terjadi apa? 6 kali cari, dijumlahkan semua. Lalu satu hanya 3 kali cari. Ini kita temukan alas, tutup, simbol. Kalau tidak pakai ini langsung. Nah, ini batasannya, tetanya kamu. Karena meningkat, ya ini bentuknya apa? Kalimat itu bentuknya apa? Parabola disebut parabola, parabola. Indonesia ada kalau bahasa Inggrisnya parabolik. Bentuknya kan gini ya. Kalau gini, ini pasti tingginya 4 nih, ini Z ya. Ini tingginya 4, ini bentuknya lingkaran. Nah itu, saya telur ya. Potong dulu berdiri. Ini melingkar, berarti tetanya 0 sampai 2 pi radian, R-nya jari berapa? Ingat, di alas Z0. Jadi kalau Z sama dengan 4 kurang R kuadrat, di alas Z-nya sama dengan 0. Di alas ya, di bidang SY atau bidang SY. Jadi R kuadrat berapa sih? 4. Berapa R? Atau 4 adalah 2. Berarti jarinya 2. 0 sampai 2. Berapa Z? Z-nya enggak ada. Z-nya ini, akhirnya Z-nya. Z-nya delta antara 0 sampai akar 4 kurang R. Dan akarnya sorry ya. Dan akarnya sorry. Z-nya dari 4 ya. Kalau ini hitung. Jadi dari dia dulu karena harus dia mana dari bilang itu dari luar. Karena saya periksanya itu nomor 1 semua. Cuma ada aman itu. Jadi ini konsisten jadi tidak berubah. Jadi saya bukan satu. Selesai B dapat lagi. C berarti pokoknya tidak begitu semua. Lalu saya lupa lagi. Ingat lagi. Nomor 2 terus begitu. Selesai nomor 2 terus nomor 3. Selesai nomor 3 nomor 4. Maka saya kasih kotak-kotak. Ini di itu ada kotak-kotak dia lama depan. Ini nilainya sama penting. Dan itu ya ujian ya satu lembar tentang olahraga ilmu dan menggunakan sekecil mungkin pun Islam. Sebenarnya apa yang kita inginkan itu bisa lihat. Yang pentingnya kalau tidak begini datangnya itu bagus. Mau bikin kemudiannya mana? Benar nggak? Dulu saya kan sudah tahu dari itu. Oke. Ya. Artinya 2x tambah 2y dan 2y. Oh ya, ini nilainya hasilnya tadi ini hasilnya adalah contoh tadi saya ada buat ini Anda dapat 2x tambah 2y tambah 2z yang jadi x by y-nya z-nya nggak tetap. Z-nya kan nanti bisa pakai sama dengan berapa? Ketinggiannya berapa dari z? Ternyata 4 bukan, kita bukan main sebagai kerja dia dulu. Nah ini F-nya diganti apa? Tadi kan R cos
Oh ya. Kan cos XPR. Ini asalnya ada dua sama cos dan XPR. X bilang. Sin sama apa? Sin rumusnya YPR. Berarti Y adalah R kali theta. Cek tetap. Paham sih? Ini kan masih ada 2 minggu lagi. Minggu depan bahas lagi, latihan lagi. Latihan itu sampai di kosannya. Any question? Hello. Oh ya, Z tetap ya. Karena kan ada DZ. Ada DZ ya. Jadi kalau Z tetap itu integral Z. Misalnya integral Z, Z. Terus kalau ada Z DZ ya setengah Z kuadrat. Saya akan mencari dulu apa komponen ini ini kan volume. Ini kan DZ kali DA ya. DZ kali MDR D tetap. DZ-nya ada. Kalau tabung ada enggak? Maka di luar ya kan? Di area itu MDR D tetap. Silakan ada yang lain. Halo. Ya. Ya, terima kasih. Itu cara penggunaannya. Nah, Anda di situ tinggal yang saya akan ini. Ya, fokus tadi. Apa ya? Fokus tadi ini. Coba tadi. Jalan yang lain, silakan. Halo. Any question? Ini pas soal nanti itu menurut Anda kalau yang paling ada itu materi atau saya sudah UTS sudah banyak. Nah, ada apa-apa mungkin juga misalnya di yang kalau itu dan begitu itu untuk berapa banyak itu. Oke. Sipil, nah kan itu sampai di situ. Itu mana saya mangga, mana buat saya ikan. Ya, awal itu ada yang menyampaikan begitu, ya, ya, kan ada yang namanya satu aturan. Kalau derivat itu ada derivat seperti yang kita tahu. Oleh
itu yang tidak. Baik, kita absen ya. Mana? Absen. Antonius Christian nggak ada ya? Kalista. Biasanya Kalista ada kan? Ada. Saya ingat wajahnya ini ada foto-fotonya sih. Dean, mengapa Dean nggak ibuan nih? Lupa, Boger. Derek Gunawan. Banyak lupa nih orang dia. Oke. Glenn Putra. Ismail nih. Belum ada berita ya. Kerja nih. Johan Sentan. Kemarin Anda ikut ini ya, kompetisi ya? Hmm. Ya Anda ada WA saya. Oke. Kenzi. Why? Lupa juga. Kevin Christopher. Ya, ya. Muhammad Hafiz. Ini tidak pernah masuk ya? Roman Jason. Itu ya? Mino Asas. Ya. Theo Pilus. Oke. Jadi Antonius. Stephen Locke.
Baik,